Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2020, juga dari dosen, dari mahasiswa, juga yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudara mahasiswa baru angkatan 2020. Dan untuk pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2020 memang khusus ya, karena kondisinya lagi COVID dan belum bisa dikendalikan, sehingga kita lakukan ya terpaksa dengan online atau daring. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pak Karminto, Sarjana Teknik Magister Engineering. Saya sebagai atau diamanai sebagai Wakil Ketua Bidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian atau SDM. Pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan ya hal-hal yang terkait dengan administrasi keuangan. Baiklah, saudara-saudara mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mulai saja bahwa terkait dengan administrasi keuangan, yang pertama adalah biaya-biaya pendidikan yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Jadi sekarang jadi Sekolah Tinggi, yang dulunya akademi, ya, jadi mengalami perubahan bentuk. Yang pertama adalah nanti ada dana pendidikan, ya nanti untuk operasional pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Kemudian nanti ada kegiatan kemahasiswaan, ya jadi mahasiswa itu di selain kuliah baik teori praktek, nanti juga ada ekstrakurikuler, yaitu kegiatan kemahasiswaan, ya mulai dari kegiatan-kegiatan mungkin ada UKM, ya HMJ, ya senat, ya. Kemudian nanti juga ada biaya yang harus ditanggung, yaitu BPK, yaitu buku pegangan kuliah. Perlu saudara ketahui bahwa selama kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta nanti akan diberikan BPK, buku pegangan kuliah, mulai dari semester 1 sampai semester 6 yang D3, dan yang S1 ya sampai semester 1 sampai semester 8 sampai selesai tiap mata kuliah. Kemudian juga ada asuransi, ya asuransi ini akan diberikan ya untuk jaga-jaga, ya, karena kita sekolah vokasi ya, banyak praktek, dan juga asuransi ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ya, jadi kalau ada kecelakaan, terjadi kecelakaan, ya kecelakaan semua tidak ingin, tapi kalau terjadi kecelakaan akan di backup oleh asuransi. Kemudian ya ada nanti dapat jas alma mater dan jas lab, nanti akan semuanya dapat. Kemudian ada biaya yang harus ditanggung, yaitu Kamtipus, ya, keamanan di lingkungan kampus. Ya, kita punya dari Kamtipus ya 10 personil, ya, dari kepolisian dan dari TNI. Ya. Kemudian biaya uang semester dan uang praktikum, ya ini harus ditanggung juga. Ya. Jadi untuk keberlangsungan jalannya perkuliahan baik teori maupun praktek, di mana ada praktek-praktek yang nanti tersebar dari mulai semester awal sampai semester akhir. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur registrasi, bahwa setiap semester, yaitu setiap mahasiswa awal semester, baik semester ganjil maupun semester genap, itu setiap mahasiswa harus melakukan registrasi. Artinya membayar uang semester sesuai dengan angkatan di kita di Bank Mandiri ke rekening Yayasan Pendidikan Warga Surakarta. Jadi Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Warga Surakarta, di mana yang mengelola mulai dari PAUD sampai sekolah tinggi. Ya. Jadi keuangan sentral di yayasan. Jadi dengan cara nanti ya di rekening mandiri khusus untuk Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta, kita sudah memakai virtual akun. Ya. Jadi virtual akun nanti dengan NIM saudara-saudara semua,
nomor induk mahasiswa saudara, nanti depannya ditambah angka 66. Nanti langsung masuk ke rekening Yayasan Milik Warga. Ya, misalnya saudara angkatan 20 ya, nanti yang mesin 21, misalnya NIM-nya 001 ya, nanti ditulis di pembayaran slipnya seperti itu ya. Jadi di depannya ditambah angka 66 sehingga menjadi 66 ya 21 misalnya 001 ya. Kemudian jangan lupa ditulis nama ya. Jadi ini mahasiswa tersebut harus tercantum di slipnya gitu ya. Kemudian setelah melakukan pembayaran di rekening mandiri, kalau bayarnya bisa dari bank manapun ya, baik lewat ATM, lewat transfer atau lewat online, itu semua bisa. Namun nanti slip atau bukti pembayaran nanti diserahkan ke BAUK atau Biro Administrasi Keuangan yang ada di kampus akademik Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta ya, sehingga nanti password akan bisa dibuka. Ya, dengan dibukanya password, nanti mahasiswa bisa mengisi KRS atau Kartu Rencana Studi di awal semester, baik genap maupun ganjil. Nah, setelah melalui pengisian KRS melalui dengan sistem SIA atau Sistem Informasi Akademik secara online, ya, dengan sttw.ac.id, nanti bisa diisi dari mana saja, asal ada akses internet, nanti bisa setiap mahasiswa bisa mengisi. Ya. Kemudian setelah dilakukan pengisian, nanti minta persetujuan pada penasihat akademik atau PA. Ya, nanti PA akan meng-ACC dan juga mungkin bisa dikonsultasikan pengisiannya. Ya, kalau mungkin bisa ditambah atau kelebihan, ya, nanti PA akan memberi ACC atau memberi konsultasi. Ya. Kemudian setelah selesai PA memberi ACC, sehingga saudara-saudara nanti bisa meminta print out kartu rencana studi saudara ya, sesuai jadwal nanti ditentukan di BAK. Kalau tadi masalah keuangan slipnya masuknya di BAUK ya, Biro Administrasi Keuangan, tapi kalau untuk print out kartu rencana studi atau KRS nanti ngambilnya di BAK, Biro Administrasi Akademik atau Bu Cindy ya. Kalau yang BAUK Bu Tika sama Bu Akwin nanti gitu ya. Baiklah, kemudian yang berikutnya adalah berhenti sementara atau cuti atau selang ya. Jadi syaratnya yaitu telah mengikuti ya perkuliahan selama 2 semester. Artinya semester 1, 2 aktif, kemudian 3 akan melakukan selang atau cuti studi, ya mungkin ada permasalahan, ya mungkin keuangan atau permasalahan lain, tapi sebaiknya jangan selang, diselesaikan sampai selesai, ya, 6 semester selesai ya. Jadi caranya dengan mengajukan permohonan kepada ketua, ini kami tulis direktur ya, ketua, kemudian setelah pengajuan akan diterbitkan yang namanya SK atau surat keputusan berhenti sementara. Kemudian setelah itu kalau statusnya sudah berhenti sementara, maka ya mahasiswa tersebut yang cuti ya dikenakan biaya registrasi saja ya per semester yang nilainya sudah ditentukan yaitu 200.000. Ya, jadi itu. Kemudian tidak diwajibkan bayar atau melakukan pembayaran uang semester, jadi dikenakan registrasi yang besarnya 200.000. Kemudian karena mahasiswa tersebut statusnya berhenti sementara atau cuti, maka tidak berhak menggunakan fasilitas kampus ya. Jadi lab, mesin-mesin yang ada itu tidak berhak menggunakan mahasiswa yang melakukan cuti studi atau berhenti sementara. Kemudian
setelah habis masa berhenti sementara, maka mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini adalah prosedur atau syarat-syarat yang harus dilakukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan berhenti studi atau cuti studi. Jadi minimal 2 semester perkuliahan sudah dilakukan. Kemudian masuk ke masa studi. Jadi masa studi tersebut ya waktu untuk D3 itu 10 semester maksimal atau 5 tahun, di mana wajibnya adalah 3 tahun atau 6 semester, tapi maksimal 10 semester ya. Kemudian bagi mahasiswa yang melebihi masa studi itu dinyatakan drop out. Jadi untuk D3 itu 10 semester, untuk yang S1 itu ya 4 tahun wajibnya, kemudian diberi kelonggaran ya sampai 12 semester ya. Kemudian kewajiban akuntansi keuangan itu 3 tahun atau 6 semester untuk yang D3. Untuk yang S1 4 tahun atau 8 semester. Kemudian bagi mahasiswa yang melebihi masa wajib studi ya, atau artinya yang D3 itu melebihi 3 tahun, yang S1 melebihi 4 tahun ya, maka mahasiswa tersebut ya diperlakukan atau dikenai uang registrasi dan uang SKS ya yang diambil pada semester berjalan. Ya misalnya untuk yang D3 semester 7 masih punya teori, maka mahasiswa tersebut tidak membayar uang semester seperti semester 6 ke bawah. Jadi hanya membayar registrasi 200.000 dan uang fee itu yang nilainya 1 SKS 10.000 ya per bulan. Ya kalau nanti 6 bulan berarti dikalikan 6 bulan ya, sehingga kalau contohnya ngambil 2 SKS berarti per bulan ya harus membayar 20.000 ya kali 6 berarti 60.000 ditambah 200.000 kalau satu materi nilainya 2 SKS. Jadi seperti itu. Kemudian nanti ada biaya-biaya lain ya, misalnya uang tugas akhir nanti akan diinformasikan ya lebih lanjut, di mana nanti untuk biaya pendadaran nanti akan dilakukan ya kalau mahasiswa terus sudah menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian biaya wisuda, jadi setiap mahasiswa yang sudah selesai menyelesaikan studinya maka akan diwajibkan untuk mengikuti wisuda, dan biaya wisuda nanti akan ditentukan di sana, nanti ada panitia sendiri atau ad hoc ya akan menentukan biayanya berapa. Jadi saya kira itu dari kami administrasi keuangan yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin nanti setelah jadi mahasiswa aktif nanti saudara-saudara mahasiswa baru nanti akan bisa memahami dan bisa melakukan proses administrasi keuangan yang ada di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan selaku Wakil Ketua Bidang Administrasi Keuangan dan SDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.